216. Lantai 3 kasino bawah tanah saat ini penuh sesak dengan orang-orang yang berdatangan. Bangunan di sana menyerupai kolosem yang biasa digunakan saat pertandingan gladiator. Ring luas digunakan sebagai podium penonton, dibatasi dengan kawat-kawat yang berbentuk melingkar. Arena di bagian tengah berbentuk persegi seperti arena tinju pada umumnya. Tempat duduk VIP memiliki fasilitas menonton lewat tablet yang disediakan di setiap kursi. Pertandingan disiarkan langsung agar memudahkan penonton dalam melihat setiap gerakan para petinju yang sedang unjuk bakat mengalahkan satu sama lain. Tapi Damar dan sebagian yang lainnya memilih untuk melihat langsung ke arena tinju. Rossi menggunakan topeng berpakaian ala Chun-Li, memperlihatkan dengan jelas setiap lekuk tubuhnya. Chun-Li, Chun-Li. Di sebelah Damar, Ryo berteriak dengan penuh semangat. Seolah-olah sedang meneriaki dewi pujaannya. Dia memang sepopuler ini. Jelas saja, dia itu dewiku. Kalau saja aku bisa tidur sekali dengannya, aku rela kehilangan 10 tahun umurku. Kata Ryo penuh semangat. Damar membuang muka, memang Ryo selalu memiliki keinginan di atas level manusia biasa. Hari ini yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pertandingan yang ditunggu-tunggu kita semua di arena tinju kasino bawah tanah. Hari ini adalah pertandingan berdarah 4 grup yang masing-masing berisi 2 orang. 8 petarung, yang bertahan sampai akhirlah yang akan menjadi pemenangnya, kata Rossi dengan lantang. Mari kita sambut para petarung yang akan bertanding hari ini. Silakan naik ke atas arena. 8 orang berjalan menuju ring arena dengan diikuti sorakan para penonton. Tunggu, ada 2 petarung perempuannya, kata Ryo sambil sesekali mengucek matanya, memastikan kalau dia tidak salah melihat. Damar juga melihat ke barisan 8 petarung yang berjalan naik ke ring bergantian. Terlihat jelas dari tubuh 2 orang ini kalau mereka adalah perempuan. Tapi karena topeng yang dipakai, Damar tidak dapat melihat wajah 2 perempuan ini dengan jelas. Selain 2 perempuan itu, ke-6 lainnya merupakan laki-laki. Setiap orang yang bertarung hari ini akan mendapatkan uang sebesar 100 miliar. Bagi petarung yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan sebuah tulang naga. Kata Rossi dengan penuh semangat, aku tidak tahu kalian mendapatkan 100 miliar dalam keadaan hidup-hidup atau mati. Rossi tidak menyinggung bagaimana dunia bawah tanah yang sebenarnya. Suara bising karena penonton yang mulai terbakar semangat mulai memenuhi area tinju di lantai 3. Ryo yang mulai bersemangat berteriak dengan keras. Dia sendiri tidak tahu pasti kenapa sangat antusias seperti ini, tangannya mengambil uang dari dompet sembarangan. Ryo melemparkan segenggam uang ke udara. Kemudian, berbagai macam protes berasal dari penonton yang berada di depan dan di bawah Ryo. Mereka yang bisa menonton pertandingan hanyalah orang-orang kaya, tentu saja mereka tidak kekurangan uang dan merasa terganggu dengan uang yang berterbangan menghalangi pandangan mereka. Orang-orang itu menoleh ke arah Ryo. Ryo yang menyadari hal ini bukannya takut malah balik melotot pada mereka. Alhasil, mereka yang tahu dari mana keluarga Ryo berasal pun memalingkan muka dengan kesal. Mereka tidak berani mengusik ataupun membuat masalah dengan Ryo. Damar menghembuskan napas berat, orang-orang ini lebih pantas disebut pengecut daripada lelaki pecinta tinju. Ada beberapa orang di dalam tempat duduk bersekat yang melakukan hal yang sama dengan Ryo. Mereka adalah Markus dan teman-temannya. Damar mengabaikan Ryo dan melihat ke ring tinju. Setelah Rossi turun arena, 8 petarung mulai memasang kuda-kuda. Lawan, lawan sampai mati. Ryo berteriak dengan semangat. Dia menoleh dan bertanya, Kak Damar, jagoan kakak yang mana? Sebelah sana ada tempat beli lotre, ayo kita bertaruh siapa yang menang. Damar melambaikan tangannya tidak tertarik, jangan beli hal seperti itu. Pertarungan ini tidak terlalu menarik. Kedua perempuan itu yang paling menarik perhatianku, sepertinya mereka lebih unggul daripada para petarung laki-laki. Aku yakin pemenangnya adalah salah satu di antara mereka berdua. 2 perempuan itu. Sepertinya mereka memang agresif. Aku suka. Ryo menjilat bibirnya. Saat ini, 6 petarung laki-laki mengepung 2 perempuan itu. Mereka seolah ingin menyingkirkan 2 orang yang mereka anggap pengganggu. Benar saja apa yang dikatakan Damar, kedua perempuan itu melawan ke-6 lelaki dengan beberapa kali tinju. Belum 5 menit, para lelaki itu tumbang menggelepar tak berkutik. Arena pertarungan bawah tanah yang ditunggu-tunggu semua orang berubah menjadi arena pembantaian. Para penonton sangat terkejut dengan penampilan kedua perempuan ini. Rasa kecewa mulai merayapi mereka. Ah sial, aku kalah taruhan.
Rio mengutuk kesal. Apa yang mereka ingin di pertandingan ini adalah bagaimana para petarung saling mengalahkan dan babak belur karena bergulat satu sama lain dalam waktu yang cukup lama. Tapi sekarang, pertarungan belum mencapai setengah jam sudah di ujung acara. Hasil akhir sudah diputuskan, dua perempuan berhasil mengalahkan lawannya dan berdiri sebagai pemenang. Seorang gadis berjalan ke atas arena dengan membawa nampan berisi tulang. Tulang itu sebening kristal, mengilap seperti batu giok. Tulang itu yang disebut-sebut sebagai tulang naga. Mata Damar menyipit mengamati dengan baik-baik objek-objek yang ada di arena pertarungan. Tidak ada tanda teratai di bagian tubuh yang terbuka dari kedua perempuan itu. Aku pergi sekarang ya, kata Damar pada Rio. Rio terkejut karena saat penyerahan hadiah baru akan dimulai. Dia menggelengkan kepala dan berkata, tunggu, aku antar ya, Kak. Pertarungan malam ini tidak seru sama sekali. Apa kita main sama-sama saja? Damar tersenyum dan berkata, tidak perlu, kamu lanjutkan bersenang-senang saja. Aku beri satu deh, Kak. Kata Rio sambil menunjuk salah satu perempuan yang ada di sebelahnya. Tidak usah, kata Damar sambil melambaikan tangan. Perempuan itu langsung berdiri dan berkata, namaku Julia. Damar terkejut. Dia tidak menyangka perempuan ini akan berinisiatif untuk maju dan memperkenalkan dirinya. Damar hanya tersenyum ala kadarnya tanpa berniat untuk mengingat siapa nama perempuan ini. Lagi pula Damar merasa tidak akan bertemu lagi dengan perempuan ini. Setelah turun dari lantai 3, Damar langsung pergi keluar dari kasino bawah tanah dan menunggu di tepi jalan. Entah siapa kedua perempuan ini, yang jelas Damar ingin memastikan siapa mereka sebenarnya. Sekitar 10 menit lebih, dua perempuan berusia 30-an keluar dari jalan masuk kasino bawah tanah. Damar yang memang sedang menunggu, dapat melihat dengan jelas siapa saja yang keluar masuk kasino bawah tanah. Matanya menyipit, dia mengamati dengan jelas wajah dari dua perempuan ini. Dari lekuk tubuh kedua perempuan ini, mereka adalah dua perempuan yang mengalahkan 6 lawannya sekaligus. Dua perempuan ini berjalan dengan angkuh. Dua perempuan ini berjalan melewati Damar dan berhenti di sebuah mobil yang terparkir. Mereka mengeluarkan kunci dan membuka pintu mobil. Salah satu perempuan duduk di kursi kemudi, dan satunya duduk di samping kursi kemudi. Damar menyentuh hidungnya dan berlari menghampiri mobil mereka. Dia membuka pintu kursi belakang yang kosong dan langsung duduk. Perempuan di kursi kemudi mengerutkan keningnya. Dia menoleh ke belakang dan berkata, sedang apa kamu? Ah, pantas saja. Ternyata kalian orang Red Lotus. Kalau aku tidak salah, kalian berada di tingkat puncak di Red Lotus ya? Kata Damar sambil tersenyum. Karena Damar duduk di belakang, dia dapat melihat tato teratai di belakang leher kedua perempuan ini. Tato yang mereka miliki tidak besar dan berada di tengah-tengah tengkuk mereka. Siapa kamu? Kata perempuan yang duduk di kursi penumpang, kamu tahu kami dari Red Lotus tapi berani masuk ke mobil kami. Kamu sudah bosan hidup ya? Kalian disuruh Lukas mencari tulang naga. Kata Damar, kalau begitu, kamu pasti bisa menghubungi Lukas, kan? Beri aku kontaknya, mungkin kalian bisa menemui Arif Armada dan aku akan melepaskan kalian. Inilah tujuan sebenarnya Damar, meminta informasi kontak Lukas dari dua perempuan ini. Dua perempuan ini pasti tahu informasi kontak dari Lukas. Apalagi setelah mereka memenangkan pertarungan dan mendapatkan tulang naga sebagai hadiah. Tentu saja mereka akan segera menghubungi Lukas untuk menyerahkan tulang naga itu. Damar hanya ingin mendapatkan nomor Lukas dan bertemu dengannya. Saat dua perempuan ini mendengar nama Arif keluar dari mulut Damar, mereka saling bertukar pandang dan menoleh ke arah Damar bersamaan. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bisa memanggilku, Zero. Kata Damar sambil tersenyum. Bersambung. 217. 10 menit kemudian, Damar memegang tulang naga sambil berjalan keluar dari mobil. Raut kekecewaan terlihat jelas di wajah Damar. Kedua perempuan itu jelas tipe orang yang sangat setia pada Lukas. Setelah Damar mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya, mereka berdua tidak basa-basi dan langsung menyerang Damar. Lalu, tentu saja Damar tidak akan diam saja. Dia melawan kedua perempuan ini dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, Damar mencari tulang naga yang didapatkan kedua perempuan ini dan keluar dari mobil. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang, suruh Arton ke kasino bawah tanah. Ada apa? Tanya Lilia. Damar menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada Lilia.
Kemudian dia berkata, dua orang ini pasti punya informasi soal Lukas, suruh Arton ke sini dan membawa mereka ke markas Night Watcher. Oke, setelah mengatakan itu, Lilia mematikan panggilan. Sekitar 15 menit berlalu, para Night Watcher yang sedang berada di sekitar datang. Ada 4 atau 5 orang, salah satu di antara mereka adalah Night Watcher tingkat tinggi, 2 pendatang baru belum dikenali oleh Damar. Kecuali 2 orang pendatang baru, semuanya adalah rekan-rekan yang pernah dikalahkan oleh Damar dalam latihan. Pemimpin tim bernama Edo. Dia menghampiri Damar dan berkata, "Halo, Zero." Damar mengangkat tangannya seolah membalas sapaan Edo. "Seperti ini lebih bagus, daripada hubungan kita dulu," kata Edo yang berdiri dengan memberi jarak pada Damar. "Hei, lihat dirimu sekarang," kata Damar sambil tersenyum. "Kalau dulu kamu tidak digembleng abis, mana bisa kamu jadi salah satu Night Watcher terbaik? Bisa-bisa kamu terus jadi anggota yang tidak bisa apa-apa. Apalagi soal insiden kemarin, semakin banyak anggota yang tahu level mereka di mana." Edo mengangguk dan berkata, "Benar, setelah dipukuli Second, kapten kami jadi berlatih dengan penuh semangat." Setelah mengatakan hal itu, Edo melirik ke arah mobil di sebelah Damar. "Apa orang-orang itu ada di dalam mobil ini?" Damar mengangguk dan berkata, "Iya, 2 orang. Mungkin mereka akan bangun setelah 3 jam dari sekarang. Mereka pasti tahu informasi mengenai Lukas. Setelah kalian bawa mereka ke markas, cari cara supaya mereka mau buka mulut." "Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku akan pergi sekarang," kata Edo sambil tersenyum. Berada di depan Damar sebenarnya tidak biasa dilakukan Edo. "Kapan-kapan aku akan ke markas untuk bermain 1 atau 2 jurus denganmu," kata Damar sambil menepuk bahu Edo. Edo gemetar dan buru-buru menjawab, "Tidak perlu. Jangan pernah datang." Setelah berbicara, Edo melambaikan tangan kemudian masuk ke dalam mobil berisi 2 perempuan yang sudah diikat dan dipindahkan ke kursi belakang. "Sekali lagi, tidak usah repot-repot melatih jurus denganku. Zero, kami pergi dulu ya." Tanpa menunggu jawaban dari Damar, Edo langsung menginjak pedal gas dan pergi dengan cepat. Setelah itu, Damar berdiri di sisi jalan raya untuk menunggu taksi. TIN. Tidak lama setelah Damar berdiri di tepi jalan, klakson mobil berbunyi. Audi TT warna merah terlihat mendekat dan berhenti di depan Damar. Kaca bagian depan mobil diturunkan, wajah Rossi terlihat menyilaukan. "Mau kemana?" "Ayo sini biar aku antar." Damar yang hendak mengeluarkan ponselnya itu mengurungkan niat, dan mengikuti tawaran Rossi. "Aku cukup kaget saat melihatmu tadi. Yang lebih mengejutkan lagi, kamu datang ke sini tidak pakai mobil," kata Rossi sambil memegang setir. Damar tidak menjawab, tapi dia merasa mungkin harus segera membeli mobil. Jangkauan Damar sangat terbatas, mobilitasnya kurang kalau tidak memiliki mobil pribadi. Rossi masih belum menginjak gas dan terus melihat Damar dengan serius. "Apa kamu benar-benar Night Watcher Zero?" Damar menoleh sambil tersenyum. "Siapa aku? Lebih baik kamu tidak bertanya atau memikirkannya. Tahu pun tidak ada gunanya untukmu. Kakekmu, dia masih belum muncul ya?" Wallace Moe yang misterius, sangat menarik. Rossi tersenyum dan berkata, "Kamu juga orang yang menarik. Kapan-kapan ayo kita pergi hangout." Kring-kring. Suara ponsel Damar tiba-tiba berdering. Damar merogoh sakunya dan mendapati nama Audrey berada di layar ponselnya. Sekarang sudah hampir pukul 1 dini hari dan Audrey menelepon Damar. "Halo," kata Damar setelah menekan tombol hijau di layar ponselnya. Saura Audrey terdengar menyahut, "Damar, apa kamu besok kosong?" "Gampang, bisa diatur." "Kenapa? Apa ada masalah?" tanya Damar. "Besok kamu temani aku datang ke sebuah acara ya," kata Audrey. "Acara apa? Kamu tidak berniat untuk menyuruhku jadi pacarmu atau semacamnya, kan?" tanya Damar penasaran. Setiap kali datang ke sebuah acara semi-formal selalu jadi pacar seorang perempuan yang berbeda. Agak berlebihan dan memalukan bagi Damar. "Tentu saja tidak," kata Audrey. "Soal acaranya apa, intinya besok aku akan mengajakmu bertemu dengan beberapa orang hebat di NJ, seperti kakek Surya Saputra dan sebagainya." "Surya Saputra?" tanya Damar. "Apa dia juga datang?" Audrey mengangguk dan berkata, "Apa kamu kenal kakek Surya?" "Kalau dia datang, aku akan datang," kata Damar sambil tersenyum. "Oke, kalau begitu besok aku akan meneleponmu lagi. Acaranya si sore, aku akan menjemputmu nanti," kata Audrey. Damar mengakhiri panggilan. Rossi bertanya, "Siapa itu?"
Pacarmu? Aku lajang, jawab Damar sambil tersenyum. Mata Rosie terlihat sedikit berbinar dan berkata, wah, berarti aku ada kesempatan nih. Menurutmu aku orangnya bagaimana? Apa kamu tertarik denganku? Damar mengangkat kedua alisnya dengan heran, namun dia tidak menjawab apa-apa. Rosie menarik sudut bibirnya. Keduanya terdiam beberapa saat ketika mobil melaju di keheningan jalan raya. Setengah jam kemudian, Rosie mengantar Damar sampai di depan gerbang perumahan. Sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan, kata Damar yang hendak menutup pintu mobil. Apa kamu tidak menawarkan minum dulu? Tanya Rosie dengan mata penuh harapan. Damar berdeham, airku habis, sudah sana hati-hati. Damar segera mengambil langkah 1000 untuk masuk ke dalam perumahan. Kalau Lilia tahu Damar diantar oleh seorang perempuan, bisa-bisa selusin pisau terhunus di depan Damar. Setelah sampai rumah, para penghuni lainnya belum tidur. Lilia mengerutkan alisnya dan berkata, duh, bau parfum menjijikkan. Sepertinya ini campuran beberapa parfum. Sahut Thalia sambil memainkan senjatanya. Damar terbatuk-batuk tersedak ludahnya sendiri. Tunggu. Ini hanya salah paham. Bau ini dari perempuan-perempuan di sekitar Rio. Aku benar-benar mencari tulang naga. Dengan mengatakan hal itu, Damar langsung mengeluarkan tulang naga dan melemparkannya tulang itu ke Thalia dan berkata, coba serap kekuatannya pada malam hari, lihat nanti apa kamu bisa langsung ke tingkat dewa. Thalia sangat gembira. Lilia berdiri dan berkata, cepat mandi dulu, jangan menyebarkan bau busuk ke rumahku. Lilia, kamu harus percaya padaku. Kamu salah paham, kata Damar sambil berwajah sedih meminta belas kasihan Lilia. Tapi Lilia sama sekali tidak menggubris ucapan Damar. Dia berjalan ke kamarnya dengan kesal lalu menutup pintu dengan sangat keras. Nidia melirik Thalia dan mereka kembali ke kamar masing-masing. Damar yang melihat ketiga perempuan itu kembali ke kamar masing-masing hanya bisa menghela napas berat. Akhirnya Damar memutuskan untuk segera mandi daripada perang dunia terjadi di dalam rumah. Setelah selesai mandi, Damar kembali ke ruang tamu dan duduk bersila di sofa. Damar menunggu Thalia selesai menyerap tulang naga di kamarnya. Keesokan paginya, Damar dibangunkan oleh Thalia. Setelah Damar duduk sambil mengucek kedua matanya yang silau karena melihat silaunya matahari, Thalia menyerahkan tulang naga ke Damar sambil berkata, sepertinya aku tidak bisa menyerap kekuatannya. Bersambung. 218. Damar terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Thalia dan berkata, saat kamu pegang tulangnya, kamu tidak merasakan energi dari tulang yang ingin masuk ke tubuhmu. Thalia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak merasakan apa-apa. Damar terlihat bingung dan berkata, apa energi tulang ini sulit diserap? Aku tidak tahu, tapi yang jelas aku tidak bisa menyerap energinya. Saat Thalia mengatakan hal ini, rasa kecewa menyelimuti dirinya, jarak kemampuan di antara kita semakin jauh, apa yang harus aku lakukan? Damar menggosok dahinya mencoba untuk mencari solusi, sudah tidak apa-apa. Cepat atau lambat kamu pasti bisa melewati batasan itu. Kakek Iman pernah bilang kalau bakatmu melebihiku. Hanya soal pengalaman dan jam terbangmu saja yang kurang. Aku lebih sering menghadapi musuh dan membunuh orang. Setiap kali kita menjalankan misi, kamu selalu menyuruhku bersembunyi di belakang, kamu selalu berada di garis terdepan, sementara aku, kata Thalia sambil cemberut. Sudah kamu tenang saja, aku sekarang mau mandi dan pergi keluar. Rencananya aku akan beli mobil, kata Damar. Oke, kalau begitu aku akan ikut kamu beli mobil saja, kata Thalia. Damar mengangguk dan berkata, oke. Setelah selesai urusan perkamar mandian dan siap untuk keluar, Nidia dan Lilia keluar dari kamar masih mengenakan piyama mereka. Melihat Damar dan Thalia sudah rapi nan wangi, Nidia bertanya, kalian mau keluar? Iya. Aku ikut Damar, katanya dia mau beli mobil, jawab Thalia, apa kalian mau ikut juga? Tidak, kata Lilia sambil menggelengkan kepala, kalian pergi berdua saja, nanti kalau mau pulang belikan kami makan siang. Aku tidak ingin masak hari ini. Damar dan Thalia mengangguk bersamaan. Mereka keluar, mencari taksi dan siap menuju ke showroom 4S. Kamu ingin beli mobil apa? Tanya Thalia, beli Lamborghini saja. Aku suka mobil itu, aku suka, keren sekali. Damar menggaruk kepalanya dan berkata, kamu ini pikir apa sih? Kita ini Night Watcher, jadi kita harus tetap rendah hati dan tidak terlalu mencolok. Sudahlah aku beli Audi saja.
Mereka sampai ke showroom 4S. Keadaan showroom masih sepi karena hari masih menunjukkan pukul 9 pagi. Begitu mereka masuk, Damar mendengar suara seseorang yang tengah berteriak, terlambat lagi, terlambat lagi, terlambat terus. Ini sudah hari keberapa kamu telat dalam 1 bulan ini? Damar menoleh ke arah suara bising itu. Seorang perempuan berseragam sedang berdiri sambil menundukkan kepalanya. Air mata terlihat bergelantungan di matanya, dia menahan air mata itu agar tidak terjatuh. Hal yang mengejutkan Damar adalah dia tidak asing dengan sosok perempuan ini. Benar, perempuan ini adalah salah satu di antara perempuan-perempuan seksi yang menemani Rio saat di kasino bawah tanah tadi malam, namanya Julia. Di depan Julia, berdiri seorang lelaki parubaya yang memakai atasan putih dan dasi hitam panjang. Rambutnya terlihat hampir botak, perut buncitnya seolah melengkapi penampilannya yang khas bapak-bapak. Lelaki ini menunjuk Julia sambil berteriak, bulan kemarin kamu juga seperti ini, bulan ini kamu mau mengulanginya lagi. Kita banyak rugi karena sikapmu yang tidak disiplin ini. Dan lagi kamu malah melakukan kesalahan terus-menerus. Pembeli itu menggangguku saat aku menawarkan mobil, aku hanya, Julia mencoba membela diri. Alah, umurmu berapa? Jangan sok bertingkah seperti gadis perawan. Intinya kamu masih ingin bekerja tidak? Hardik lelaki itu. Bukannya mereka hanya bermain-main sedikit, kalau kamu tidur dengan mereka, ruginya apa? Hah? Mendengar obrolan mereka berdua, Damar mengerutkan dahinya. Jadi saat pagi hari Julia kerja di showroom ini dan saat malam dia kerja paruh waktu di kasino bawah tanah. Tapi masalahnya bukan hanya kerja paruh waktu biasa, kasino bawah tanah adalah tempat para orang kaya hidung belang menghabiskan waktu mereka. Memang pekerjaannya adalah hanya menemani mereka minum-minum, tapi namanya juga lelaki. Apalagi mereka dalam keadaan mabuk, tentu saja tangan mereka akan nakal bergerak ke sana kemari menjamah tubuh para perempuan. Anehnya, Julia dapat menolerir tangan nakal pengunjung di kasino bawah tanah, tapi tidak dapat menolerir pengunjung di showroom 4S. Menarik, gumam Damar. Julia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan. Pada saat ini, lelaki parubaya itu melihat kedatangan Damar dan Thalia. Dia segera meninggalkan Julia dan menghampiri Damar dengan setengah berlari. Lelaki itu memberi salam lalu terlihat mengamati Thalia dan Damar dengan cepat. Damar memperhatikan sorot mata lelaki ini mengarah ke atas sampai bawah, matanya memperhatikan Damar dan Thalia bergantian. Setelah observasi secepat kilat, lelaki parubaya itu terlihat kecewa. Ya, bagi para sales, mereka akan tahu siapa pengunjung mereka dari penampilan. Menurut lelaki itu, Thalia sangat cantik. Tapi sayangnya dia tidak membawa tas atau apapun di tangannya. Hal yang paling mengejutkan lelaki itu adalah Thalia terlihat tidak menyapukan bedak sama sekali di wajahnya. Lelaki itu merasa Damar dan Thalia bukanlah orang berduit. Bahkan mereka datang ke showroom ini pun percuma, paling mentok mereka akan pulang membawa brosur alih-alih kunci mobil. Sini kamu, layani mereka, kata lelaki itu pada Julia. Awalnya dia berencana untuk melayani Damar dan Thalia secara pribadi, tapi setelah melihat tampilan luar yang tidak menjanjikan, lelaki itu menyuruh Thalia. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, Julia terlihat membelakangi mereka dan menyeka air mata. Kemudian berjalan menghampiri Damar dan Thalia sambil menunjukkan senyum yang terlihat sangat tulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, selamat datang. Sebelum Julia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat wajah Damar dan kalimat yang sudah biasa dia ucapkan seolah buyar dari kamusnya. Dia mundur selangkah dan berkata, Kak kamu kenapa bisa? Damar melihat Julia sambil tersenyum dan berkata, Halo, Julia, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Sangat tidak terduga, wajah putih Julia terlihat merona karena malu. Dia mengingat pertemuannya dengan Damar kemarin. Dia sadar kalau pakaiannya malam itu bisa dibilang cukup terbuka. Julia mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik ke Damar, Pak Damar, ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah pertemuan kita kemarin. Tolong kalau ingin beli, silakan beli saja dengan tenang. Tolong jangan mengatakan apapun soal kasino bawah tanah. Komisi yang aku dapatkan nanti akan aku berikan padamu semuanya. Tentu saja Thalia yang berdiri di samping Damar mendengar bisikan Julia. Thalia menoleh ke arah Damar seolah meminta penjelasan. Thalia, jangan salah paham dulu. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Yang jelas semua ini tidak seperti yang kamu pikirkan, kata Damar dengan sekali tarikan napas saking takutnya Thalia salah paham.
Aku tidak percaya padamu, kata Talia sambil melingkarkan kedua tangannya, ayo cepat beli mobil dulu. Damar menghela napas pasrah, dia menatap Julia dan berkata, tenang saja, aku tidak akan bicara yang aneh-aneh. Julia bernapas lega, dia kembali tersenyum dan berkata, Pak Damar, kalau boleh tahu mobil apa yang ingin Anda beli? Dan berapa banyak budget yang Anda miliki? Aku bisa merekomendasikan beberapa mobil yang sesuai dengan keadaan Anda. Berapa banyak budgetku? Kata Damar mengulangi ucapan Julia sambil melirik lelaki parubaya yang sudah berada cukup jauh dari tempat mereka berdiri. Damar tersenyum dan berkata, yang paling mahal apa? Ah baik, silakan ikuti aku, kata Julia. Dia berencana untuk mengajak Damar ke bagian mobil-mobil mewah. Saat mereka bertiga sedang menuju ke bagian mobil mewah, lelaki parubaya tadi melihat mereka sambil mengerutkan kening dan berkata, Pak, ini bagian mobil mewah. Maaf sebelumnya, tapi ini sangat mahal. Damar mengangkat alisnya dan bertanya, ah begitu, apa menurutmu aku terlihat tidak mampu membelinya? Bukan begitu, lelaki parubaya tadi buru-buru menyangkal sambil bermuka kesal, menurutku, lebih baik melihat-lihat dan kalau cocok ia beli mobil yang cocok dengan Anda. Bersambung. 219. Oh, begitukah? Damar menoleh ke lelaki parubaya yang menghampiri mereka, kalau begitu, menurutmu mobil apa yang cocok untukku? Lelaki parubaya itu tidak menyangka kalau Damar akan membalikkan kalimatnya. Kalau dia sampai salah memberi pendapat soal mobil dan tersebar, penilaian terhadap showroomnya akan jadi buruk. Walaupun senyumnya masih terlihat jelas dipaksakan, lelaki itu berusaha terlihat ramah, ya sudah, silakan lihat apapun yang Anda inginkan. Lelaki itu kembali meninggalkan mereka. Talia melirik lelaki itu dengan sinis dan berkata, si anjing. Dia sendiri yang melarang, dia sendiri yang membolehkan. Julia terkejut melihat pengunjung yang mengatai manajernya. Tapi terlihat senyuman setuju terpancar dari wajah Julia. Mobil terbaik yang kalian miliki, terserah yang mana, aku ambil 2 mobil. Aku serahkan soal plat nomor dan yang lainnya padamu. Ini, aku bayar pakai kartu, kata Damar sambil menyerahkan kartu berlian miliknya. Damar tidak ingin repot-repot melihat mobil satu persatu dan memilih mempercayakan pada Julia. Julia terlihat linglung. Dia segera menggelengkan kepalanya agar tersadar dari lamunan dan segera mengambil kartu berlian milik Damar, mobil terbaik yang ada di showroom kami saat ini hanya ada 1 unit, yaitu R8. Sudah unggul di segala aspek, harganya 300 miliar. Kalau soal plat nomor dapat kami urus dengan cepat. Tapi unit satunya ada di tempat lain, kami bisa segera memindahkan barangnya ke sini. Iya, urus saja dengan teliti. Tidak perlu buru-buru, kata Damar. Kalau begitu tolong isi data diri Anda terlebih dahulu. Silakan duduk dulu dan tunggu aku mengurus berkas-berkasnya, kata Julia. Abis gelap terbitlah terang. Perumpamaan inilah yang sesuai untuk menggambarkan keadaan Julia saat ini. Menjual 2 mobil sekaligus, komisi yang akan dia dapatkan bisa cukup banyak. Julia tidak meragukan Damar sama sekali. Apalagi setelah dia melihat langsung bagaimana sikap Rio yang menganggap Damar seperti kakaknya sendiri. Lelaki parubaya itu menoleh dan melihat semuanya, termasuk saat Damar memberikan kartu berlian kepada Julia. 2 R8, kalau bukan orang kaya tidak mungkin dapat membelinya. Damar melirik lelaki parubaya yang terlihat kusam itu. Talia masih berdiri di sampingnya dan ikut duduk di sofa sesuai arahan Julia. Tunggu sebentar, akan aku ambilkan minum, kata Julia. Tidak perlu, kamu urus saja mobilnya, kata Damar. Baiklah, jawab Julia sambil mengangguk. Julia menatap Damar dalam-dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia mengurungkan niatnya dan melangkah pergi. Setelah Julia pergi, Talia langsung menghadap Damar sambil menopangkan tangan di meja. Jadi apa yang terjadi kemarin waktu di kasino bawah tanah? Apa kamu berhasil meniduri seseorang kemarin? Bukan begitu, kata Damar, kemarin aku pergi ke kasino bawah tanah dan Rio memanggil 2 perempuan untuk menemaninya. Dan perempuan barusan, dia disiapkan Rio untuk menemaniku. Terserah, aku akan beritahu Dr. Lilia, kata Talia dengan riang. Damar bodoh, dia sudah menebak ini semua. Penjelasan apapun yang keluar dari mulutnya pasti tidak akan ada artinya. Sekitar 1 jam kemudian, Julia datang dan duduk di sebelah Damar. Dia tersenyum dan berkata, semua sudah diurus, sekarang sedang proses akhir. Tapi sayangnya masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi sampai semuanya selesai.
Setelah menjelaskan hal ini, Julia terus melihat Damar dengan wajah ragu. Dia menggenggam tangannya dan memutuskan untuk membuka mulutnya lagi. Aku masih ingin menjelaskan padamu, kemarin adalah pertama kalinya aku ke kasino bawah tanah. Kamu adalah tamu pertamaku. Aku tidak mungkin pergi ke sana begitu saja. Aku ke sana karena, aku butuh uang. Damar tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apapun soal kemarin. Apalagi sampai memanfaatkanmu. Seolah lega dengan ucapan Damar, bahu Julia terlihat tidak lagi tegang. Aku, hanya ingin kamu tidak salah paham. Sebelum Damar menjawab, Thalia mendahului dan menggoda, apa kamu sudah melihat barang berharga milik Damar? Julia terlihat gelapan dengan pertanyaan Thalia, tidak. Aku, tidak usah dijawab, kata Damar sambil tersenyum dan melirik Thalia, dia hanya bercanda. Julia masih menunduk menyembunyikan wajah meronanya. Daripada berlarut-larut, Julia memilih kembali ke pekerjaannya dan menjelaskan berkas-berkas yang berhubungan dengan mobil yang dibeli Damar. Mulai dari warna cat, kapasitas mesin, dan sebagainya dengan detail. Damar menghela napas begitu mengingat kilas balik hidupnya. 3 tahun lalu, membeli sebuah mobil adalah sebuah kemustahilan bagi Damar. Saat dia masih menikah dengan Sisi, hanya lelahnya bekerja saja yang dirasakan Damar. Dia tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sedikitpun. Kasus Julia bisa dibilang mirip dengan Amela. Dia harus bekerja demi mendapatkan uang. Tapi sayangnya dia tidak bisa membantu Julia lebih dari yang dilakukannya sekarang. Damar hanya bisa membeli mobil agar Julia bisa mendapatkan uang komisi karena berhasil menjual mobil mewah. Sekitar 1 jam kemudian, urusan 2 mobil itu sudah beres. Lelaki parubaya tadi melirik dengan penuh kesirikan. Bagaimana tidak, Julia sendiri yang akan mendapatkan komisi karena menjual 2 mobil mewah. Dia tentu sangat cemburu. Setelah membeli beberapa makanan titipan Lilia, Thalia dan Damar kembali. Lilia masih berlatih. Dia terus melatih ilmu akupuntur yang dimilikinya. Puluhan jarum sudah menancap ke tubuh boneka prakteknya. Setelah makan, ketiga perempuan itu berkumpul di ruang tengah sambil menonton TV. Sedangkan Damar duduk di sudut ruangan sambil menyerap kekuatan dari tulang-tulang yang ada. Setelah menyerap 4 tulang berturut-turut, Damar merasa kekuatannya sudah bertambah jauh lebih banyak. Dia merasa semakin kuat, tapi seberapa kuat tidak ada yang tahu pasti. Lagi pula setelah tingkatan teratas, yaitu tingkatan dewa, tidak ada yang tahu pasti apakah ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada perhitungan yang akurat. Tidak ada tingkatan yang mutlak benar, apalagi ada yang mengaku berada di atas level dewa. Dia adalah Iman Armada, dia mengaku tak pernah terkalahkan. Kamu jadi lebih kuat ya, kata Thalia saat melihat Damar berdiri. Thalia memang sedikit khawatir dengan kemampuannya. Dia takut Damar akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat, sedangkan dia tetap berada di tempat. Thalia takut tidak dapat berdiri di samping Damar karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Tok tok tok. Saat ini, suara pintu rumah mereka diketuk. Damar berdiri dan membuka pintu. Rupanya tamu mereka adalah Hugo Wong. Dia berdiri sambil tersenyum lebar. Memang sekilas Hugo terlihat ramah dan baik hati karena senyuman lebar yang dia pasang sepanjang hari. Tapi Damar tahu persis bagaimana sifat asli yang disembunyikan Hugo dari balik senyumnya. Wah, semuanya sedang berkumpul di sini, kata Hugo setelah melihat Damar. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, apa Iman tidak ikut? Aku ingin bertemu dengannya. Hugo melangkah masuk sebelum dipersilakan, dia melirik Damar sambil terus tersenyum dan berkata, hari ini aku pergi bertemu dengan Hartono Dewanto, dia bilang kamu membawa sebuah tulang ajaib. Sepertinya, kamu sudah menemukan tulang yang bisa kamu serap. Hah? Damar mengerutkan keningnya dan bertanya, apa maksudnya? Hugo melihat Damar dan berkata, hari ini aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu soal tulang ajaib. Wajah Damar terlihat serius. Sebenarnya, dia sama sekali tidak terlalu memahami soal tulang ajaib. Damar hanya tahu kalau dia dapat menyerap energi dari tulang itu. Hugo duduk di sofa, dia kembali melihat Damar sambil terus tersenyum dan berkata, tulang ajaib ini memiliki sebuah rahasia. Rahasia super. Semua orang langsung mengalihkan pandangan dan melihat Hugo dengan penasaran. Hugo tetap tersenyum dan mulai menjelaskan, kalian tahu, di dunia ini ada banyak orang dengan tingkatan super, tapi yang dapat meraih tingkatan dewa hanyalah segelintir orang saja. Banyak orang yang dapat mencapai tingkat dewa, tapi untuk meraih tingkat dewa sangat sulit. Misalnya Saveri,
Bisa dibilang dia orang yang mendekati tingkatan dewa. Di dunia bawah, selain World Killer Ranking, ada 3 ranking lainnya, yaitu peringkat awal, peringkat lokal, dan daftar master. Peringkat awal, mereka yang memiliki kekuatan tingkat puncak dan berumur di bawah 30 tahun. Peringkat lokal, mereka yang memiliki kekuatan tingkat puncak dan masuk ke World Killer Ranking. Sedangkan daftar master adalah mereka yang memiliki kekuatan tingkat dewa bahkan lebih. Dan Iman Armada adalah orang yang berada di puncak daftar master. Di daftar master, sejauh ini masih ada 12 nama yang bertengger di sana. Damar sekarang berada di tingkat dewa. Satu-satunya yang mengetahui kekuatan Damar hanya beberapa anggota Night Watcher saja, itu pun mereka para tetua dan senior. 3 tahun lalu, Damar berada di peringkat pertama dalam peringkat lokal. Hugo tersenyum lagi dan berkata, tentu saja, ada nama lain setelah tingkat dewa. Yaitu, God of War. Bersambung. 220. Semuanya mendengarkan penjelasan Hugo dengan saksama. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, kenapa Red Lotus mengumpulkan tulang-tulang ini? Berarti Lukas belum mencapai tingkatan dewa. Bagaimana aku harus menjelaskannya ya? Lukas itu berada di tingkatan dewa, namun masih belum sempurna, jawab Hugo, begitulah, tidak ada gunanya memberitahumu sekarang. Lukas memiliki informan yang cukup andal, dia tahu kalau kamu sudah mencapai tingkatan dewa. Jadi sekarang dia sedang bersembunyi darimu. Masih panjang, kata Hugo sambil menyilangkan kakinya, di atas tingkatan dewa itulah yang membutuhkan pengetahuan lebih. Seharusnya kamu juga lebih teliti lagi, setelah tingkatan dewa, kamu berlatih 100 kali pun, kamu tidak merasakan efek apa-apa, kan? Damar mengangguk. Setelah tingkatan dewa, hal yang dapat membuat para tingkatan dewa dapat mencapai level yang lebih tinggi selain berlatih adalah dengan mengandalkan tulang ajaib. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal tulang-tulang ini, tapi para tingkatan dewa tahu kalau tulang ajaib dapat membuat mereka jadi lebih kuat. Dan secara otomatis membuat rentang hidup mereka menjadi lebih lama, tambah Hugo lagi. Damar berkata sambil menopang dagunya dengan satu tangan, terus. Jadi kamu bicara panjang lebar dari tadi hanya omong kosong semua. Kalau efek tulang ini membuat tubuhku semakin kuat, aku juga tahu. Hal yang masih belum aku tahu adalah dari mana asal tulang-tulang ini. Hei, sabar dulu dong, jawab Hugo, dengarkan aku sampai selesai dulu. Tapi ada beberapa poin yang terkumpul, yaitu soal keberadaan tulang lain contohnya tulang Phoenix, tulang kadal, dan yang lainnya. Kebanyakan tingkatan dewa hanya dapat menyerap satu jenis tulang ajaib saja atau tulang yang cocok dengan energi tubuh masing-masing. Misalnya kamu dapat menyerap tulang naga, belum tentu kamu dapat menyerap energi kekuatan tulang yang lainnya, kata Hugo, dan tulang ajaib yang Red Lotus kumpulkan itu sudah cukup banyak. Dan tulang ajaib ini sebagian besar adalah warisan atau peninggalan leluhur dari beberapa keluarga. Ada mereka yang menjadi keluarga yang biasa saja, tapi kebanyakan dari mereka memiliki kehidupan yang baik. Itulah kenapa Red Lotus akan bertarung demi mendapatkan tujuan mereka, kata Hugo lagi. Pada awalnya, aku ingin segera memberitahu semua informasi ini setelah kamu mencapai tingkatan dewa. Tapi pada saat aku menerima informasi itu, kamu harus menjalankan misi jadi aku menundanya, tambah Hugo. Damar hanya dapat menghela napas. Dan aku juga tahu kalau kamu penasaran dengan isi dari kotak besi, tapi kami masih belum bisa memecahkan kodenya. Hugo masih terus menjelaskan, apa yang ada di dalam kotak besi itu sangat penting. Setelah selesai dengan kalimat sebelumnya, Hugo kembali melanjutkan, hal terakhir yang ingin aku sampaikan adalah, jangan menyerap energi tulang ajaib sembarangan. Beberapa tulang yang menolak untuk diserap tapi terus dipaksakan, akan memberikan efek yang buruk untuk tubuhmu. Setelah mengatakan hal itu, Hugo berdiri sambil membetulkan bajunya, itu saja yang ingin aku sampaikan. Damar mulai berpikir, tidak heran kalau Thalia tidak bisa menyerap energi tulang ini. Pertama karena Thalia belum mencapai tingkatan dewa, dan kedua karena tulangnya tidak cocok dengan Thalia. Damar menautkan jari jemarinya dan bertanya, Gale Dempsey, seberapa kuat dia? Hugo melirik Damar masih berdiri, dia berada di urutan ketiga dalam daftar master, kamu bisa memperkirakannya sendiri. Damar berdecak kesal, ada di 3 besar daftar master, bisa dibilang bukan orang sembarangan. Damar sudah mencapai tingkatan dewa tapi karena tidak ada yang tahu mengenai hal itu, sampai sekarang dia belum masuk ke daftar master. Ya sudah,
Itu saja yang ingin aku katakan." Setelah berbicara, Hugo tersenyum sampai matanya terlihat menyipit dan menoleh ke arah Lilia. "Oh iya, Dokter Lilia, Pak Iman masih belum terbiasa dengan makanan di sini. Kalau bisa kamu masakkan sesuatu untuknya, biar aku berikan padanya nanti." Lilia memutar matanya dan berkata, "Bukannya Anda yang ingin makan?" Hugo tidak menyangkal ucapan Thalia dan menepuk perutnya pelan seolah memberikan sebuah isyarat bahwa perutnya belum terisi. Lilia mengangguk dan berkata, "Baiklah, nanti akan aku buatkan. Anda ikut kami makan malam saja." Kring-kring. Tiba-tiba suara ponsel Damar terdengar di seluruh ruang tamu. Dia mengambil ponselnya dan melihat bahwa Audrey menelponnya. Damar sudah menyetujui akan menemani ke sebuah acara yang juga dihadiri Surya Saputra. Damar menekan tombol hijau dan berkata, "Apa kamu sudah berangkat?" "Iya, aku akan menjemputmu dulu," jawab Audrey. "Tidak usah," kata Damar, "pagi tadi aku sudah beli mobil, aku bisa berangkat sendiri. Kamu kirim saja alamatnya ke WhatsAppku." "Oke, aku akan pergi ke sana dengan Om Lintang. Nanti ketemu di pintu masuk ya," kata Audrey. Damar mengangguk dan menutup telepon. Beberapa detik kemudian pesan masuk berisi alamat tempat acara masuk ke WhatsApp Damar. "Kamu mau keluar lagi?" tanya Lilia. "Iya, Audrey menghadiri acara pesta atau apalah itu, dia mengajak aku ke sana. Aku harus pergi sekarang," kata Damar. Lilia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah masuk ke mobil barunya, Damar duduk di kursi kemudi dan memasukkan alamat ke Maps. Setelah mendapatkan rute yang tepat, Damar segera menginjak pedal gas. Tak berapa lama, Damar berhenti di sebuah hotel. Dia menuju ke area parkir dan memarkirkan mobil barunya di sana. Saat akan berjalan ke pintu masuk hotel, Damar melihat Audrey dan Lintang berdiri. Lintang yang menyadari kehadiran Damar menelan ludah, rasa cemburu terlihat di matanya. "Pesta apa ini?" tanya Damar. "Sebuah pertemuan keluarga Limantoro dari NJ, sejenis pesta ulang tahun," Audrey berkata, "kakekku memiliki sesuatu yang harus dilakukan, dan orang tuaku juga berhalangan hadir. Jadi mereka menyuruh aku dan kakakku pergi menggantikan mereka, tapi kakakku juga tidak bisa datang. Jadi hanya aku yang datang." Bagaimana bisa kamu menyuruh aku datang ke pesta ulang tahun formal begini?" "Aku tidak mengenal siapapun," kata Damar sambil menyentuh hidungnya. Audrey berdeham dan berkata pada Lintang, "Om Lintang, tolong geser ke sebelah, aku ingin membisikkan sesuatu ke Damar." Lintang mengangguk, "Kalau begitu aku masuk saja duluan, kalian bisa masuk setelah selesai mengobrol." Dengan keberadaan Damar di sebelah Audrey, Lintang tidak khawatir akan ada hal yang mengancam keselamatan Audrey. Setelah Lintang pergi, Audrey mencondongkan kepalanya agar mendekat ke telinga Damar. "Kamu Night Watcher, kan? Pesta ulang tahun kakek Limantoro kali ini hanya dihadiri orang-orang penting di NJ. Kamu bisa mendapatkan informasi soal NJ dari keluarga Limantoro. Kamu datang ke NJ karena melakukan misi, kan?" "Yah, walaupun aku tidak tahu misi apa itu, aku hanya berpikir kamu akan terbantu kalau datang ke sini dan menambah kenalan yang tahu soal NJ," tambah Audrey. Damar ingin menjawab kalau misinya di NJ adalah untuk menjaga keselamatan Audrey. Tapi tentu saja tidak mungkin, kan? Damar tersenyum dan berkata, "Baiklah. Oke." Audrey tersenyum puas karena merasa usahanya membantu Damar. Omong-omong 2 hari lagi rencananya Lisa akan ke NJ dengan ibunya. Tapi sepertinya sesuatu terjadi pada ayahnya. Damar mengangkat sebelah alisnya. "Oh ya, kalau begitu ajak saja makan bersama atau kumpul dan jalan-jalan," kata Damar. Iya, keduanya berjalan ke tempat acara, tapi tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang, Damar. Damar dan Audrey menoleh bersamaan. Di belakangnya, tampak seorang perempuan berambut pendek sebahu sedang menuju ke arah Damar. Damar mengenal perempuan ini, dia berasal dari keluarga Kusuma dari LH. Tapi Damar sama sekali tidak mengingat nama perempuan ini. Jadi Damar berkata, "Hei, si kulit eksotis, kenapa kamu di sini?" Saat Star mendengar sapaan Damar, dia memanyunkan bibirnya. Dia memelototi Damar dan berkata, "Namaku Star Kusuma. Ingat itu." Setelah menyemprot Damar, Star masih cemberut dan berkata, "Aku tidak pernah bertemu denganmu di LH, ternyata kamu kabur ke NJ, toh." Ada beberapa hal yang membuat Damar dan keluarga Kusuma memiliki sedikit gesekan. Misalnya soal kartu berlian milik Randi Kusuma yang ditarik kembali oleh Bank Royal dan soal Anthony yang dihajar Damar.
Star melirik Audrey dan mengangkat satu alisnya, apa dia pacarmu? Wajah Audrey sedikit memerah dan menjawab, bukan, jangan salah paham, hubungan kami tidak seperti itu. Namaku Audrey Wong. Audrey Wong. Apa kamu Audrey dari keluarga Wong yang itu? Ekspresi Star berubah sangat terkejut, jadi, kamu juga datang ke pesta ulang tahun kakek Limantoro? Iya, angguk Audrey. Star melirik Damar dan berkata, aku beritahu sesuatu. Kakek dan kakakku juga ada di sini. Dia sudah mencarimu di LH selama ini, dan kakekku masih marah padamu. Bersambung. Terima kasih bosku.